Habekeun we Bang lah. Cukup? Baru lama kan? Udah. Jalan buat kesurupan lah. Jauhkan coet. Selamat pagi rekan-rekan. Alhamdulillah pagi ini kita melaksanakan rilis perkara pencurian, penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi di daerah Cikajang, Kabupaten Garut. Pelaku sudah kita amankan pada hari Senin di Kalimantan di Kabupaten Ketapang. Ini perkara ini adalah perkara yang terjadi di daerah Ketapang, yang terjadi di Cikajang, yang kejadiannya pada tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 22.30, yang mana tersangka dan korban mempunyai hubungan keluarga. Tersangka sebelum melakukan pembunuhan tersebut, tersangka terlebih dahulu datang ke rumah korban. Tersangka datang ke rumah korban berniat untuk meminjam dan akan membawa kabur motor korban. Nah, setelah beberapa saat ngobrol-ngobrol dengan korban, ternyata ada yang membuat tersangka ini tersinggung dengan ucapan korban, sehingga korban saudara N didorong sampai terjatuh, dan saudara N karena korban saudara N karena dekat dengan dapur, ada pisau dapur di situ, merasa sudah tidak pas dengan ponakan yang datang meminjam sepeda motor, sehingga mengambil pisau untuk tujuan menakut-nakuti korban, tersangka. Setelah mengambil pisau sama tersangka, pisau tersebut diambil, dipegang, ditahan pakai tangan kanannya, hingga tangan kanan tersangka ini luka. Dan setelah itu korban dipukul terjatuh. Setelah dipukul terjatuh, memang pada saat itu kejadiannya memang di dapur. Diambillah cobek ya namanya kalau untuk cobek dari batu. Cobek dari batu tersebut pada saat korban terjatuh dipukulkan ke mukanya sebanyak 2 kali, sehingga korban tersebut jatuh dan tergeletak. Dan pada saat dipastikan korban sudah meninggal, si tersangka langsung ke kamar anak korban, saudari O, membangunkan anak korban yang lagi tidur, menanyakan kunci motor di mana. Yang mana korban ini tidak memberikan kuncinya di mana, sehingga dipukuli dan dilakban, dimasukkan ke kamar. Nah, pada saat dipukuli masukkan ke kamar, di satu kamar, anak ini masih bisa melepaskan diri, dan kemudian ketemu lagi dengan tersangka di luar. Kemudian tersangka kembali menanyakan di mana kunci dan memukul kembali korban, dan dibawa ke dalam kamar, kemudian dilakban, diikat dengan kain tangannya dan mulutnya, dan beberapa kali dipukul, sehingga dipastikan oleh korban juga ke pernapasannya bahwa korban ini sudah tidak bernapas lagi. Anak ini menahan napasnya, sehingga korban meninggalkan dan membawa motor beserta HP. Demikian modus operandi yang dilakukan oleh tersangka. Setelah melakukan itu, dia berangkat kemana, Pak? Setelah melakukan kejadian tersebut,
tersangka membawa motor dan HP milik korban. Motor tersebut dibawa langsung ke daerah Ciamis. Tersangka ini mempunyai pacar, kekasih gelap, wanita idaman lain selain dari istrinya, dan motor itu dititipkan di situ untuk disuruh dijualkan, dan tersangka pada pagi harinya subuh sekitar jam 4 diantar oleh keluarga pacarnya menuju Banjar. Nah, di sana belum diketahui apa ini. Tersangka yang menyatakan ini motor tolong titip dulu, nanti dipakai saja untuk di sini, kata tersangka kepada pacarnya. Nah, dari situ tersangka berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta berangkat ke Tanjung Priok. Di Tanjung Perak Surabaya, ketemu dengan memang tersangka ini pernah bekerja di Kalimantan. Ketemu dengan seseorang yang dia langsung meminta pekerjaan, dan di alamatnya di Kabupaten Katapang, Kalimantan Barat. Pekerjaan orang tersebut adalah menjual tahu, dan tersangka bekerja di tempat itu. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, kita memberangkatkan 2 tim dari sini, 1 tim dari Reskrim dan dibantu oleh intelijen. Dan di sana, alhamdulillah kita sangat dibantu oleh Polres Katapang dalam pengungkapan perkara ini. Karena kita memang tidak mengetahui medan di sana, alhamdulillahnya kita sangat dibantu oleh Polres Katapang, Polda Kalbar. Ya demikian rekan-rekan yang saya sampaikan. Saat si korban dan pelaku ini saudara, hubungan seperti apa, ponakan atau? Jadi korban ini, pelaku ini adalah ponakannya dari korban. Ibunya pelaku adik kakak dengan korban. Saat proses penangkapan sudah niat bang, ingin memiliki. Niatnya ingin menipu, meminjam dan tidak akan dikembalikan lagi motor tersebut. Proses penangkapan ada perlawanan. Pada saat penangkapan tersangka, pada saat kita bawa kemarin untuk mencari menunjukkan lokasi HP yang sekarang masih kita cari, tersangka melakukan perlawanan dan kita lakukan tindakan terukur kepada tersangka. Pencurian dengan kekerasan, 38 dan 66 perlindungan ancaman di atas 20 tahun. Sip, barbuknya. Ya. Berapa kilo tuh bang? Ini ada yang Yuk bisa yuk. Yang motor yang diambil dari korban. Udah sempat gajian belum kemarin di Kalimantan untuk kerja? Sehari-harinya buru. Sudah siap ya? Tahanan aja.